Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen perubahan dengan materi tentang model perubahan organisasi. Adapun kelompok 2, yang pertama Imani Rayu Widana, yang kedua Kiki Sudianti Oktavia, yang ketiga Hilman Putri Nalayani, dengan dosen pengempuh Imani Satya Utami SEMM. Adapun materi yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah model perubahan Lewin, yang kedua model perubahan Tyagi, yang ketiga model perubahan Knigge, dan yang keempat model perubahan Bournais, dan yang terakhir adalah model perubahan Corner. Saya Hilman Putri Nalayani akan melanjutkan presentasinya, yaitu model perubahan Lewin, di mana model perubahan Lewin atau metode Lewin atau sering disebut dengan Lewin 3-step model mengacu pada 3 konsep. Yang pertama, unflashing, yang kedua movement, dan yang ketiga refreshing, di mana unflashing adalah fase yang pertama dibentuk dengan teori perilaku manusia dan perilaku perusahaan. Yang kedua, movement, di mana menganalisa kesenjangan antara desire status dengan status dan mencermati program-program perubahan yang sesuai untuk dilakukan agar dapat memberi solusi yang optimal untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Dan yang terakhir adalah refreshing, di mana merupakan fase di mana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan membantu orang-orang yang terkena dampak perubahan mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara normal untuk melakukan sesuatu. Dan keterbatasan dari metode manajemen perubahan Lewin adalah di mana metode Lewin terlalu sederhana dan tidak cocok untuk organisasi besar yang memiliki inovasi yang tinggi. Dan yang kedua, metode Lewin terlihat menganjurkan pendekatan manajemen perubahan dari atas ke bawah, di lain pihak mengesampingkan pendekatan manajemen dari bawah ke atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiki. Saya akan menjelaskan model perubahan Tyagi. Model perubahan ini menekankan pada peran kekuatan agen perubahan dalam mengelola perubahan, sedangkan dalam tahap implementasi menekankan pentingnya transien manajemen. Beberapa komponen sistem dalam proses perubahan dimulai dengan yang pertama, identitas perubahan, yang kedua, mengenal dan mengidentifikasikan masalah, yang ketiga, proses penyelesaian masalah, yang keempat, mengimplementasikan perubahan, yang kelima, mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasilnya. Model perubahan Knigge. Model perubahan Knigge adalah model perubahan dengan menekankan sistem. Dalam model perubahan ditawarkan kerangka kerja untuk menggambarkan kompleksitas perubahan organisasional. Berikut adalah pendekatan sistem Knigge yang merupakan kerangka kerja perubahan organisasional, yaitu yang pertama, input, merupakan masukan dan sebagai pendorong bagi terjadinya proses perubahan. Semua perubahan organisasional harus konsisten dengan visi, misi, dan rencana strategis. Target element of change, mencerminkan elemen di dalam organisasi yang di dalam proses perubahan. Sasaran perubahan diarahkan pada pengaturan organisasi, penetapan tujuan, faktor sosial, metode, desain kerja, dan teknologi, dan aspek manusia. Output merupakan hasil akhir yang diinginkan dari suatu perubahan. Hasil akhir ini harus konsisten dengan rencana strategik. Hasil perubahan dapat diukur pada berbagai tujuan, baik pada tingkat organisasional, tingkat kelompok, maupun tingkat individual. Memperhatikan bahwa kebutuhan akan perubahan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Kekuatan
eksternal yang memiliki dukungan perubahan global menyebabkan organisasi berpikir tentang inti dan proses bisnis dengan mana produk dan jasa dihasilkan. Kekuatan internal, sifat rendahnya lebih lunak seperti rendahnya kepuasan kerja atau dalam bentuk tanda seperti rendahnya produktivitas dan konflik. Model perubahan Bernays akan dilanjutkan oleh Dewa. Mengemukakan adanya 3 macam model perubahan organisasi yang dikelompokkan berdasarkan frekuensi dan besaran perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, the incremental model of change, modal perubahan incremental. Advokasi terhadap pandangan melihat perubahan sebagai suatu proses di mana masing-masing bagian dalam organisasi meningkatkan kesepakatan secara terpisah untuk satu masalah dan satu tujuan pada suatu waktu. Yang kedua, the Buxton Equilibrium Model of Organizational Transformation, model transformasi organisasional keseimbangan terpotong. Organisasi relatif berkembang melalui masa stabilitas dalam jangka panjang. Sebagai equilibrium sebagai pola dasar aktivitasnya, situasi tersebut kemudian disela oleh goncangan perubahan fundamental relatif dalam jangka pendek dinamakan periode Fehler. Yang ketiga, the continuous transformation model of change, model perubahan transformasi berkelanjutan. Argumen yang digunakan model ini adalah dengan maksud agar organisasi tetap survive, organisasi harus mengembangkan kemampuan untuk mengubah dirinya secara berkelanjutan dengan kebiasaan fundamental. Model perubahan Conner. Model Conner merupakan studi perubahan Conner digambarkan sebagai hubungan antara resiliensi daya tahan sebagai pusat dengan pola pendukung yang berfungsi sebagai penguat pada pola utama. Perkembangan perubahan menurut Conner. Pertama, edukasi teknologi baru. Kedua, tentang manajemen. Ketiga, bisnis proses regional. Mengemukakan modal perubahan melalui 7 pola pendukung yaitu resilience daya tahan, the nature of change sifat perubahan, roles of change peran perubahan, resisting change menolak perubahan, committing to change terikat pada perubahan, how culture influences change bagaimana budaya mengaruhi perubahan. Adapun ada 3 pertanyaan yaitu Sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, di dalam konsep model perubahan Tyagi ada beberapa komponen sistem dalam proses perubahan. Salah satunya mengimplementasikan perubahan. Bagaimana cara perusahaan atau organisasi dapat mengimplementasikan keberhasilan perubahan di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, di dalam konsep perubahan menurut Kimiki ada kerangka kerja perubahan organisasi. Salah satunya target element of change, yaitu mencerminkan elemen di dalam organisasi yang dalam proses perubahan. Sasaran perubahan diarahkan pada pengaturan organisasi, penetapan tujuan, faktor sosial, metode, desain kerja dan teknologi, dan aspek manusia. Bagaimana cara organisasi atau perusahaan dalam desain kerja terhadap perubahan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, di dalam konsep model Conner, salah satunya ada instruksi teknologi baru. Bagaimana perkembangan instruksi teknologi saat ini yang dapat melakukan perubahan di suatu organisasi atau perusahaan. Sekian dan terima kasih. sekian presentasi dari kelompok kami.
Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.